Hai sobat YouTube, ketemu lagi di channel tutorial teknik sipir. Sudah lama ya tidak bertemu lagi karena kesibukan saya baru bisa upload lagi sekarang. Oke, langsung saja kita akan bahas mengenai fungsi gamma dan fungsi beta. Mungkin akan dibagi dua sesi, fungsi gamma dulu, habis itu video selanjutnya adalah fungsi beta, agar lebih lebih lengkap. Oke, ini adalah materi dari kalkulus atau matematika tingkat perguruan tinggi ya teman-teman. Jadi fungsi gamma dapat diaplikasikan untuk menghitung integral tak wajar ya yang memiliki bentuk seperti bentuk umum fungsi gamma, maka kita dapat memanfaatkan sifat pada fungsi gamma untuk menghitung integral tak wajar tersebut. Oke, secara umum fungsi gamma didefinisikan sebagai integral tak wajar dengan bentuk umum sebagai berikut. Jadi ini dibaca simbolnya gx sama dengan sebentar ya, ini sering kali muncul ini pencet paling bawah. Gx sama dengan integral 0 sampai tak hingga t pangkat x min 1 dikalikan e pangkat min t dt. Jadi bentuknya seperti ini. Jika teman-teman menghadapi masalah integral yang bentuk umumnya dari seperti ini, 0 batas bawah 0 batas atas tak hingga, lalu t pangkat x min 1 dikalikan bilangan natural e, ini ya bilangan natural atau bilangan Neperian, nilainya 2,71828. Kalau di kalkulator saintifik teman-teman itu biasanya yang warna merah, e kecil seperti ini tulisannya. Nah, ini bisa dihitung integral ini sebagai gx. Nanti kita belajar gx itu sama aja dengan x min 1 faktorial. Jadi kita lihat bentuknya t, di sini e pangkat min t, ini dt. Jadi ini kalau y pangkat x min 1, e pangkat min y dy, di sininya gx. Nah, x nya min 1. Mungkin itu pembuktiannya beberapa sifat fungsi gamma. Gx sama dengan x min 1 dikalikan gx min 1. Jadi kalau di sininya 6 ya 6 min 1 dikalikan g 6 min 1 atau 5 dikalikan g5. Begitu juga selanjutnya pembuktiannya menggunakan integral parsial, yang mana integral udv sama dengan uv min integral vdu. Nanti bisa diperoleh sifat fungsi gamma yang pertama ini. Di sini tidak bahas pembuktiannya dan aplikasinya. Lalu sifat kedua gx plus 1 sama dengan x kali gx, sama kayak tadi ya, ini dikurangi 1, akhirnya x plus 1 kurangi 1 x, ininya x lagi gx. Sama pembuktiannya juga menggunakan integral parsial. Lalu g1 sama dengan 1, pembuktiannya seperti ini sama integral parsial. Lalu g setengah mungkin adalah akar pi, sebelum saya tunjukkan. Ini sifat berikutnya gx sama dengan gx plus 1 dibagi x. Ini adalah pengembangan dari sifat yang ini, berarti gx sama dengan gx plus 1 dibagi x. Lalu gx plus 1 sama dengan x faktorial. Jadi ininya dikurangi 1 baru difaktorialin. Pembuktiannya adalah yang ini ya, bisa dibaca nih, gx plus 1 sama dengan x faktorial. Akhirnya ini tinggal dibaca. Lalu faktorial, selain bisa kita yang tahu misalkan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dapat juga digunakan rumus pendekatan Stirling. Jadi x faktorial sama dengan gx plus 1 sama dengan akar 2pi kali x pangkat x plus 0,5 kali e pangkat min x. Nanti mungkin akan dibahas kalau ada waktu ya, pembuktiannya atau perbandingannya maksudnya. Lalu ini pembuktian rumus dari gx plus 1 adalah x faktorial. Dari sini cukup panjang yang menggunakan sifat limit. Nah, contoh soalnya, tentukan nilai dari g6 dibagi g2 g3. G6 berarti tadi saya bilang ininya dikurangi 1 faktorial, berarti 6 kurang 1 adalah 5 faktorial dibagi 2 kali g3, 3 kurang 1 2 faktorial. Akhirnya 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 kali 2 faktorial, 2 faktorial coret, akhirnya dapat 30. Ini sifatnya menggunakan sifat yang ini.
sifat yang ini yang nomor ini nomor 6, Gx plus 1 adalah X faktorial, ini dikurangi 1 aja lalu faktorialin. Lalu yang kedua, tentukan integral 0 tak hingga X pangkat 3 E pangkat min X dx. Ini menggunakan sifat umumnya ya. Bentuk umumnya 0 tak hingga T pangkat X min 1 E pangkat min T dt, sama aja dengan Gx. Sehingga kita bisa lihat 3 di sini ada X min 1, kita bandingkan saja, berarti X min 1 sama dengan 3, sehingga X sama dengan 3 plus 1 4, sehingga integral 0 tak hingga X pangkat 3 M pangkat min X dx itu sama dengan G 4 ya, karena X min 1 ini X, ini X min 1, makanya Gx X nya adalah 4, maka G4 adalah 4 kurangi 1 difaktorialin, 3 faktorial 3 kali 2 yaitu 6. Mungkin contoh soal yang lain dari fungsi gamma adalah ini lebih extend lagi, yang mungkin nomor ini yang gampang dulu. Hitunglah nilai integral 0 tak hingga X pangkat 3 E pangkat min X dx. Ini sama aja dengan bentuk umum fungsi gamma 0 tak hingga X pangkat n min 1 kalikan E pangkat min X dx, sehingga sama dengan Gn di sini ya. Berarti Gn bentuk umum fungsi gamma, bandingkan soal terhadap bentuk umum integral 0 tak hingga X pangkat 3 E pangkat min X dx sama dengan integral X pangkat 3 adalah 4 min 1 E pangkat min dx, sehingga N adalah ini N nya berarti 4 ya. Berarti nilainya G4. G4 adalah 4 kurangi 1 difaktorialin, berarti 3 faktorial 2 kali 1 yaitu 6. Hingga nilai dari integral 0 tak hingga X pangkat 3 E pangkat min X dx adalah pasti 6. E nya adalah bilangan natural 2,71828 sekian itu. Lalu nomor 2, contoh soal aplikasi dari fungsi gamma berikutnya adalah tentukan nilai dari integral tak wajar 0 tak hingga akar Y E pangkat min Y pangkat 3 dy. Bentuk umum fungsi gamma adalah ini 0 integral 0 tak hingga X pangkat n min 1 E pangkat min X dx, jadi X ini X lagi dx, itu aja sama aja dengan Gn, n nya min 1. Bandingkan soal terhadap bentuk umum, diperoleh bandingkan soalnya. Bentar ya, pelan-pelan. Sini akar Y kita ubah menjadi pangkat Y pangkat setengah E pangkat min Y pangkat 3 dy. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa X di sini adalah X E pangkat min X, di sini E pangkat min Y pangkat 3, berarti X sama dengan Y pangkat 3 dy sama dengan X pangkat 1/3, maka dy sama dengan 1/3 X pangkat min 2/3 dx. Kita substitusikan nilai Y dan dy ke dalam persamaan ini, berarti Y nya adalah X pangkat 1/3, Y pangkat ini setengah, terus ini E pangkat min Y pangkat 3, min Y pangkat 3 berarti min X ya, kita misalkan ini biar sama dengan bentuk umumnya, berarti min X dy nya adalah 1/3 X pangkat min 2/3 dx. Kita substitusikan di sini, lalu kita sederhanakan persamaannya. Jadi adalah X pangkat 1/3 dipangkatin setengah, berarti 1/3 kali setengah 1/6 ya. Nah, makanya akan muncul 1/6 X pangkat min 2/3. X pangkat min 2/3 itu berasal dari ini, dikumpulin kedepanin, lalu E pangkat min X 1/3 dx, kita sederhanakan 1/3 keluar karena bilangan, lalu ini sederhanakan 1/6 kurangi 2/3 adalah min setengah min X dx. Nah, bentuknya sudah bagus, min setengah sama aja dengan setengah min 1 karena harus bentuknya n min 1 E pangkat min X dx. Nah, ini udah membentuk fungsi bentuk umumnya maksudnya, sehingga n nya adalah setengah. Ingat integral 0 tak hingga X pangkat n min 1 M pangkat min X dx adalah Gn, berarti ini G setengah, 1/3 dikali G setengah. G setengah saya sudah bilang di awal penjelasan tadi adalah akar pi, akar 3,14 sekian itu. Jadi nilainya integral dari 0 tak hingga akar Y kali E pangkat min Y pangkat 3 dy, itu nilainya adalah 1/3 akar pi.
ini sepertinya tidak perlu saya jelaskan ya, karena nanti waktunya durasi video terlalu lama. Nanti lanjut ke fungsi beta ya. Mungkin sekian video tutorial kali ini mengenai aplikasi dari fungsi gamma yang teman-teman dapat aplikasikan pada kasus integral. Oke, mungkin nanti ada hubungannya ya fungsi gamma dengan fungsi beta. Akan dilanjutkan videonya dengan fungsi beta. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, komen, lalu subscribe channel ini agar teman-teman dapat notifikasi mengenai video-video berkualitas dari saya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Salam sukses. Sekian, wassalamualaikum. Salam tutorial teknik sipil.